Hai, ketemu lagi di Get Smarter in Short Time. Kali ini episode 2 dan kita akan membahas tentang sebuah buku yang cukup fenomenal karena buku ini sudah diterjemahkan dalam 51 bahasa dan terjual lebih dari 41 juta kopi di seluruh negara. Luar biasa. Buku ini berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert Toru Kiyosaki. Kiyosaki adalah seorang Hawaii, warga negaranya Hawaii, walaupun namanya Jepang banget ya. Dan dia merupakan seorang bisnismen, dia merupakan seorang author, penulis buku, dia juga seorang motivator, dia seorang investor, intinya ahli keuangan yang menulis lebih dari 26 buku. Tetapi buku Rich Dad Poor Dad ini adalah setahu saya buku yang paling booming di antara buku-buku yang lain karya Kiyosaki. Buku Rich Dad Poor Dad atau secara bahasa kita terjemahkan Ayah Kaya dan Ayah Miskin, membahas tentang filosofi dua jenis ayah yang memang real, orangnya personnya real. Yang satu adalah ayah Kiyosaki sendiri, yang satunya adalah ayah dari teman baiknya Kiyosaki. Kiyosaki punya teman baik namanya Mike. Mike ini punya ayah. Nah, dua orang ayah ini punya filosofi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan untuk bisa menjadi sejahtera secara finansial. Oke, ukuran sejahtera secara finansial menurut Kiyosaki adalah dengan menjawab satu pertanyaan sederhana. Sederhana sekali. Ukuran kesejahteraan finansial adalah jika kamu berhenti bekerja, seberapa lama uang kamu tetap ada. Kalau kamu berhenti kerja dan uangnya habis atau berkurang, berarti kamu belum sejahtera secara finansial. Nah, dua orang ayah ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk menuju kesejahteraan finansial. Yang satu adalah Poor Dad. Poor Dad ini ayahnya Kiyosaki sendiri, bukan untuk durhaka melabeli ayahnya sebagai ayah miskin, tetapi Kiyosaki ingin mengajarkan kepada kita filosofi yang salah dalam berinvestasi. Ayah Kiyosaki ini sebenarnya luar biasa karena dia punya gelar PhD atau setara doktor, S3, kuliah mentok, itulah ayahnya Kiyosaki, dan dia punya pekerjaan yang bagus. Filosofinya dalam mencapai kesejahteraan finansial adalah kamu harus sekolah, kamu harus dapat nilai bagus di sekolah kamu, dan kamu harus bisa masuk ke perusahaan yang bagus, sehingga perusahaan yang bagus ini bisa menggaji dengan nominal yang bagus untuk kehidupan kamu. Ini Poor Dad menurut Kiyosaki. Sementara ayahnya yang lain, bukan ayahnya yang lain, ayahnya temennya. Jadi ayahnya Mike, itu dulu waktu itu orang biasa-biasa saja, tetapi kemudian berjalannya waktu, ayahnya Mike ini menjadi salah satu orang yang paling mapan secara finansial di Hawaii. Dengan filosofi yang berbeda, berkebalikan dengan ayahnya Kiyosaki sendiri. Karena Rich Dad punya mindset yang berbeda. Intinya bagaimana? Intinya begini. Jadi kalau menurut saya pribadi, buku ini sebenarnya simple, sederhana sekali. Hanya saja karena tidak pernah diajarkan kepada kita untuk manajemen keuangan. Kan nggak ada ya di sekolah itu pelajaran tentang manajemen keuangan, nggak ada. Sebenarnya simple sekali, sederhana. Jadi menurut Rich Dad, bagaimana cara kita untuk bisa mapan secara finansial, yaitu dengan memahami dua hal paling mendasar dalam keuangan. Aset dan liabilitas. Asset and liability. Secara umum, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan buat kita. Itu aset. Liabilitas kebalikannya, segala sesuatu yang mengambil uang kita. Itu liabilitas. Permasalahan kebanyakan orang adalah mereka berusaha mencari aset, tetapi ternyata tertipu bahwa aset yang mereka cari sebenarnya justru liabilitas. Contohnya, properti. Banyak orang investasi dalam hal properti dengan asumsi bahwa properti merupakan aset, padahal tidak semua properti menjadi aset. Properti yang digunakan secara konsumtif, misalnya rumah yang kita gunakan sehari-hari, itu sebenarnya liabilitas. Kenapa? Karena kita harus bayar pajak, kita bayar listrik, kita bayar air, kita renovasi rumah, ketika sudah mulai keropos kita harus ganti, dan lain sebagainya. Ini menjadi liabilitas, menjadi tanggungan keuangan kita. Sebaliknya, rumah akan menjadi aset apabila bisa kita gunakan untuk menghasilkan finansial, menghasilkan keuntungan. Contohnya, disewakan, menjadi kos-kosan, atau menjadi rumah produksi dari usaha dagang kita, atau segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih mendapatkan keuntungan. Ini adalah aset. Misalnya juga kendaraan, sama. Kendaraan akan menjadi liabilitas ketika kita hanya gunakan sebagai barang yang konsumtif.
hanya untuk kongko, mejeng, nongkrong, kelihatan keren ya, untuk dapatkan pasangan. Ini liabilitas. Tetapi ketika kendaraan kita gunakan untuk bekerja, kita sewakan untuk menjadi alat transportasi komersil, atau kita gunakan sebagai kendaraan niaga untuk mengantarkan produksi kita kepada konsumen, ini akan menjadi aset. Nah, terkait dengan itu, maka Rich Dad dan Poor Dad ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Orang-orang mapan atau pengikut Rich Dad, mereka menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara orang-orang susah, pengikutnya Poor Dad, mereka akan menggunakan uangnya untuk memenuhi gaya hidup. Beda antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Makan itu kebutuhan hidup. Merek makanan dan di mana kita makan itu gaya hidup. Kendaraan bisa jadi kebutuhan hidup, tetapi merek kendaraan, fitur kendaraan yang melimpah yang kadang kita tidak tahu bagaimana menggunakannya, ini menjadi gaya hidup. Kebutuhan hidup cukup mudah untuk dipenuhi. Gaya hidup selamanya tidak akan terpenuhi. Itulah yang menjadi perbedaan mindset mendasar antara Rich Dad dan Poor Dad. Pengelolaan cash flow keduanya juga berbeda. Cash flow itu adalah arus keuangan. Oke, baik orang mapan dan orang susah sama-sama punya penghasilan. Mereka sama-sama bekerja, mereka sama-sama dapat gaji, atau mereka sama-sama berusaha dan mereka dapat keuntungan. Tetapi penggunaan gaji dan penggunaan keuntungan ini yang berbeda di antara keduanya. Orang susah menggunakan gaji yang mereka dapatkan untuk kebutuhan hidupnya ditambah gaya hidupnya. Sehingga mereka membutuhkan uang mereka untuk tetap hidup. Ini mindset dari orang susah. Dengan demikian mereka harus tetap selalu bekerja untuk bisa memenuhi gaya hidupnya yang tidak pernah terselesaikan. Sementara orang mapan berbeda. Orang mapan menggunakan penghasilannya, menggunakan gajinya, menggunakan pendapatannya, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang perlu dipenuhi. Sisanya mereka gunakan untuk mencari aset. Dan aset ini akan mendatangkan keuntungan sampingan bagi mereka. Keuntungan sampingan dari aset pertama akan mereka gunakan untuk membeli aset yang kedua. Keuntungan kedua aset pertama akan digunakan membeli aset ketiga, sehingga aset mereka senantiasa bertambah. Ketika mereka berhenti bekerja, maka aset yang bekerja untuk mereka. Ini yang membedakan antara Rich Dad dan Poor Dad. Implikasinya adalah poor people, orang-orang yang susah, akan terjebak dalam dua jenis emosi yang sangat merugikan. Yang pertama adalah fear atau ketakutan. Takut akan apa? Takut akan kehilangan pekerjaan dan takut akan kehilangan uangnya. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan uang dari bekerja. Profesi mereka adalah penghasilan mereka. Berbeda dengan rich people. Aset mereka adalah penghasilan mereka. Selama mereka masih punya aset dan aset ini berkembang dengan sendirinya, mereka tidak perlu repot bekerja. Itu yang pertama. Karena orang miskin takut untuk tidak punya pekerjaan, maka mereka akan menjadi budak pekerjaannya. Mereka takut dengan atasan, mereka takut berbuat kesalahan, hidup mereka penuh dengan deadline. Karena mereka takut kehilangan sesuatu yang menurut mereka adalah satu-satunya cara mereka untuk hidup dan satu-satunya cara untuk mereka memenuhi emosi yang kedua, yaitu rakus. Rakus akan apa? Gaya hidup. Orang-orang poor, orang-orang yang susah, mereka mencari kebahagiaan dengan cara membeli sesuatu barang. Mereka beli mobil supaya kelihatan keren, mereka beli jajanan, mereka nongkrong, mereka kongko di satu tempat, mereka liburan ke tempat yang mahal untuk hiburan mereka, dan itu semua costly, itu semua butuh uang. Padahal efek dari kebahagiaan itu hanya sebentar. Kita udah bahas di video saya yang pertama, oke? Efeknya hanya sebentar, artinya ketika kebahagiaan itu hilang, maka mereka butuh uang lagi untuk kembali bahagia. Itu terus yang mereka lakukan. Mereka butuh uang untuk bahagia, bahagia hilangnya cepat, mereka butuh kembali uang, dan uang itu hanya bisa mereka dapatkan ketika mereka bekerja. Sehingga mereka takut untuk kehilangan pekerjaan dan mereka stres dalam kehidupannya. Siklus yang selalu berputar bagi orang susah, itulah yang membuat mereka susah, iya kan? Nah, kalau orang mapan tidak demikian. Mereka bekerja untuk mendapatkan aset, sehingga pada akhirnya aset bekerja untuk mereka. Itulah prinsip investasi yang seringkali tidak kita mengerti karena tidak pernah diajarkan kepada kita. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mindset. Karena ini penting. Mindset itu penting.
Orang susah, mindsetnya adalah sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, ayahnya Kiyosaki sendiri mengatakan padahal dia PhD, kamu sekolah yang baik, kamu dapatkan nilai yang baik, kemudian kamu daftar perusahaan yang bagus yang bisa gaji kamu. Jadi sekolah, nilai untuk kerja di perusahaan yang baik. Sementara Rich Dad tidak demikian pendekatan mindsetnya. Rich Dad mengatakan, ya kamu harus belajar karena kamu perlu pintar. Bukan masalah nilai, tapi masalah pemahaman. Kamu harus pintar dengan cara belajar, dan dengan kepintaran kamu beli perusahaan yang baik. Poor Dad mengatakan, kerjalah di perusahaan yang baik. Rich Dad katakan, beli perusahaan yang baik. Ini adalah soal mindset. Orang susah mengatakan, saya tidak bisa kaya, dan saya harus tetap bekerja, karena saya harus mengurus anak-anak saya harus mengurus keluarga saya harus mengurus segala macam tanggungan saya. Sementara Rich Dad mengatakan, karena saya punya banyak tanggungan, maka bagaimana caranya agar saya tidak kesulitan bisa memfasilitasi mereka semua? Maka saya harus membuat uang bekerja untuk saya, bukan saya bekerja untuk uang. Itu adalah hal yang sangat mendasar dalam buku Rich Dad and Poor Dad. Intinya adalah kita harus paham mana aset dan mana liabilitas, dan kita harus mengusahakan semaksimal mungkin mengejar aset dan meminimalkan liabilitas. Biarkan aset berkembang dan bekerja untuk kita, sehingga kita tidak harus selalu bekerja keras selamanya, karena kita bekerja secara cerdas. Kemudian kita harus mengelola emosi kita, terutama dalam dua hal. Yang pertama adalah takut tidak punya uang, takut kehilangan pekerjaan. Karena ketakutan itu kita sampai lupa berpikir bagaimana caranya supaya uang yang bekerja untuk kita. Maka senantiasa kita perlu berpikir seperti itu, bagaimana mengumpulkan aset, dan aset bisa memfasilitasi kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan bukan gaya hidup kita. Atau emosi yang kedua, yaitu rakus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lihat lagi untuk video-video saya yang selanjutnya di Get Smarter in Short Time. Thank you.